welcome back to our channel, and this is About Sastra. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Yes. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana wearing kabar? batik. Wearing batik. And Mr. Sastra is wearing Melayu. traditional clothes Melayu. Yes. Riau Province. Betul, Riau Province. Yang sangat similar dengan negara Malaysia. Betul. Karena hari ini kita sedang merayakan Pekan Kebudayaan Indonesia di sekolah. Jadi setelah mengajar di sekolah, kita lanjut recording kan menggunakan baju ini. Oke, Mister, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Nah, kita kan guru nih. Agenda kita saat ini di bulan Desember atau masuk bulan Desember itu kita sudah mau masuk semester akhir daripada semester pertama seperti itu. Tapi buat teman-teman di Malaysia untuk bulan Desember itu sangat spesial. Akhir dari academic year ya. Betul, akhir dari academic year. Tahu dong kalau akhir dari academic year di Malaysia itu ada apa? Tahun lalu tuh ada setiap tahun di bulan Desember di penghujung semester ada SPM, Sijil Pelajar Malaysia. Dan tahun lalu tuh kalau tidak salah, masih ingat, masih merinding, terbatas dengan keadaan banjir ya di beberapa tempat di Malaysia. Tapi yang sangat menginspirasi adalah mereka tetap gigih gitu ya, tetap tekun belajar dan akhirnya mendapatkan hasil yang optimal, ada yang 10E gitu, ada yang 12E gitu kan. Masya Allah, luar biasa banget semangatnya. Oke, Mister, nah ternyata ada beberapa ritual nih, kita panggilnya ritual ya, kegiatan ataupun sebelum SPM itu kan kita nggak pernah tahu, kita taunya kan hasilnya. Aku juga nggak tahu. Berdoa. Mungkin ya, atau berdoanya seperti bagaimana gitu. Jadi ini adalah video kiriman daripada kakak cikgu kami Jaja Sariza dari dari Pahang, yaitu SMK Lepar Hilir Kuantan Pahang. Seperti SMK itu berarti Sekolah Menengah Kebangsaan, sekolah negeri seperti itu. Dan ini adanya di Capital of Pahang ya. Betul, Kuantan Pahang. Nah, seperti apakah teman-teman ritual daripada pelajar Malaysia sebelum melakukan XPM? Nah, inilah penjelasan daripada kakak Jaja kami. 1, 2, 3. So, hari ini SPM Day itu kita ada Teacher Hana. Hari ini ada paper apa, Teacher Hana? English paper 1 and 2. Kemudian kita ada satu lagi paper Tasawuf. Paper Tasawuf Islam. Good luck anak-anak. Awas peperiksaan sudah berlangsung. Membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca Al-Fatihah bareng-bareng ternyata ya. Khusyuk banget. Ada yang sampai terharu. Wow. Laungan azan, Mister. Bacaan Al-Fatihah, mohon azan, bacaan doa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rahmatmu, kami mohon rahmatmu, kami mohon hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, kami I think what I want to say is actually dapat tips terakhir daripada guru juga. Telling you also, okay? So first and foremost, please be calm, tenang, jangan lebih relax. Betul. Karena pasti tegang nih, semua nervous. Ini menentukan banget di masa depan. Number 2, of course, read the question thoroughly. Melaris kata kunci. Lepas tu kalau untuk soalan objektif, please cross out the distractor. Okay, sebab daripada 4 pilihan jawapan tu,
Ada satu yang memang jawapan, ada satu yang orang kata yang mungkin dia mengelirukan awak, dan dua memang bukan jawapan. Because kalau you start, jangan panik, move to the next question dulu. Jawab. Jangan habisin waktu. Betul. Dan Diberikan you strategi come loh. back to the question that you have not attended. Saya tak nak awak buang masa terlalu lama. Beratur, pakai dasi, rapi banget. Especially for English papers, stroke 19, stroke 1, stroke 2. All the best. Wow, Masya Allah. Thank you so much for this beautiful video. Very inspiring, Mister. It is. It's very something inspiring. that we don't see Iya, in our school. Tidak banyak dilakukan. Tidak banyak dilakukan Iya, seperti tidak itu. banyak. Apa sih yang tidak banyak dilakukan di sekolah? Mostly in Indonesian school. Iya. Ritual sebelum ujian akhir atau SPM seperti ini. Seperti ini sih, berbaris di depan, Betul. kemudian berdoa bersama gitu ya. Kemudian bahkan yang paling unik adalah ada laungan azan gitu ya. Betul. Dikumandangkan terlebih dahulu gitu. Kalau menurut saya sih melihat apa yang sering terjadi di Malaysia gitu ya, Mister, anak-anak ini tuh sudah yakin terhadap usaha yang mereka sudah berikan gitu untuk menghadapi SPM ini. Mungkin mereka jadi belajar larut malam gitu ya, lebih keras daripada biasanya. Mengingat semua apa yang sudah mereka pelajari, mereka sudah yakin nih bahwa energi yang mereka keluarkan, waktu yang mereka sudah korbankan gitu ya untuk belajar dan untuk mengulas ilmu-ilmu yang lainnya sudah optimal sekali gitu ya. Tinggal tugas mereka di detik-detik sebelum mereka mengerjakan mengetuk arsy-nya. Masya Allah. Gitu ya. Merinding ya Allah. Memberikan ridho karena betul. kalau mereka percaya gitu pasti mereka akan melakukan ini. Tapi kalau mereka cuma aku kan sudah belajar dengan baik, pasti akan baik juga dong hasilnya. Udahlah nggak usah pakai berdoa gitu. Berdoa secukupnya lah gitu ya. Jadi kalau mereka tidak percaya dengan kekuatan doa dan kekuatan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin mereka kan hanya berdoa secukupnya saja atau bahkan melupakan ritual berdoa tersebut gitu. Tapi karena mereka yakin bahwa berdoa secara berjamaah itu akan didengar, pasti akan didengar kalau karena Allah Maha mendengar gitu ya, dan akan dikabulkan. Dan yang paling penting adalah di saat nervous seperti itu, Mister, kadang-kadang tuh strategi dan taktik yang kita sudah rencanakan lupa ambiar semuanya gitu kan ya. Aduh. Because we've been there and done that ya, Mister. Udah direncanakan itu, bahkan Bapak Ibu sudah nanti kalau ini begini. Begitu masuk ke gerbang sekolah tuh udah luntur semuanya. Yang paling penting juga ada cikgu juga ya, baik cikgu maupun cikgu besar di sana memberikan advice ya, memberikan insight, tips gitu, strategi. Diulang lagi bahkan sampai ke detail-detailnya. Dari jawaban-jawaban itu gitu ya, multiple choice, biasanya ada satu jawaban, yang satu apa, yang satu apa, yang satu apa gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa ya, Mister. Masya Allah, betul. Dan di sekolah di sini aku bisa highlight bahwa sekolah ini tuh mengajarkan sebuah budaya yang luar biasa banget, Mister. Bahwasanya ketika kita menjadi seorang manusia itu kita tidak hanya bisa mengandalkan diri kita, kita tidak hanya boleh mengandalkan kemampuan kita, nggak boleh hanya sombong dengan apa yang kita miliki, bahwa segala sesuatunya tuh ada yang menentukan. Dan marilah kita sama-sama mengetuk arsy-nya agar diberikan kemudahan, kelancaran untuk kita semua melaksanakan ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu, meminta ridhonya. Dan itu diajarkan di sekolah Malaysia, budaya-budaya tersebut, Mister, adab-adab tersebut gitu. Bukan satu. Aku kira sebelum kita di sekolah saya sebelum-belumnya itu, sebelum kita mau ujian, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kan seperti itu ya. Baca Al-Fatihah lah yang itu, kemudian baca doa-doa yang lain lah seperti itu. Anda udah sampai di situ. Kemudian ternyata ini sampai kemudian ada pembacaan Al-Fatihah sendiri, doanya sendiri lagi, Mister. Kemudian ada laungan azan dan what? Ini benar-benar mengajarkan manusia, orang-orang Malaysia, murid Malaysia itu kita tuh manusia biasa. Betul. Kita tuh manusia biasa, nggak ada yang perlu kita sombongkan gitu. Kita boleh belajar, boleh berusaha semampu kita, tapi ada yang maha menentukan. Mintalah keriduan, mintalah kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan rencana. Jika kau mendekat padaku, maka kau akan berlari ke arahmu. Itulah sebenarnya yang sebenarnya diajarkan oleh sekolah-sekolah Malaysia ini, ritual sebelum melakukan SPM. Betul. Dan yang paling bikin merinding tadi adalah ketika ada laungan azan itu, Mister. Jadi kalau azan itu kan
ada 3 ya panggilan sholat, kemudian ketika kita lahir, dan ketika kita wafat ya. Ya ada 3. Nah ini tuh seperti apa ya, kita tuh dibangunkan berjuang bersama-sama, jihad fisabilillah gitu ya, bersatu, berpadu, menyalurkan energi yang sama, ingin lulus dengan hasil yang terbaik gitu. Jadi dengan lowongan azan ini merinding banget reaksi video ini guys. Dengan mereka mendengar satu bunyi, mungkin secara saintifik yang aku bisa bilang gini. Ketika kita nervous, Mister, there will be a lot of sounds that we are going to hear. Jadi entah nanti gimana ya, aduh ini gimana, bisikan diri sendiri maupun yang lainnya, distraksi banyak sekali gitu. Dengan dilantunkannya lowongan azan ini, otomatis kita akan terpaksa atau terdorong untuk hanya mendengarkan lowongan azan itu. Apalagi ketika kita menjawabnya. Sehingga kita berada di satu titik fokus yang sama, gitu ya. Berada pada satu tujuan yang sama gitu. Jadi ketika lowongan azan itu diperdengarkan, kita sudah sama satu frekuensi yang sama. Ketika sudah mencapai satu frekuensi yang sama, maka insya Allah arsnya bisa ditembus gitu ya, Mister ya. Gitu. Kita bisa menembus. Ini adalah kombinasi ilmu dan adab gitu. Adab kita sebagai hamba, agar adab kita sebagai pelajar gitu, yang benar-benar kita tuh we are nothing gitu loh kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita angkat tangan kita, mintalah kasih sayang dan izin daripada Allah agar Allah mengizinkan kita. Gitu, diberikan jalan yang terbaik dan hasil yang terbaik untuk usaha kita. Sudah kita lakukan seperti itu. Wow, budaya ini yang aku belum pernah seumur hidup aku juga tradisi ini melakukan atau mendengar tradisi ini di sekolah-sekolah ataupun di kegiatan manapun, kecuali tadi saat mau sholat, kemudian saat kelahiran, saat kematian saja aja dikumandangkan. Tapi luar biasa banget, ilmu baru banget yang buat kita ini daging banget gitu ya. Oke, nah itu adalah ritual sebelum melakukan SPM, dan ini adalah beberapa kegiatan untuk siswa tingkatan 1, 2, 3, 4, Mister. Nah kan yang tingkatan 5 atau di SPM ya kan. 1, 2, 3, 4 apa ini? 4 itu melakukan ujian akhir. Nah setelah ujian akhir itu kan akhir semester, akhir mikir ya. Daripada mereka nggak ngapa-ngapain, ternyata sekolah Malaysia ada kegiatan untuk mereka seperti, dan inilah kegiatannya luar biasa banget. Masih di sekolah Kak Jaza ya. Oke everyone, ini adalah kegiatannya. 3, 2, 1, go! Diberikan kegiatan fisik sepertinya. Ulu Kadaan. Lapangannya besar banget, Mister. Ingin kelapa sawit. Go. Terus ini video ini siapa? Kak Jaza. Kak Jaza ini luar biasa banget. Keren banget ya. Lapangannya Masya Allah. Go. Hebat loh men, sepak bolanya anak-anak ini. Kenapa Malaysia sering jadi juara? Betul, lapangannya dikasih lapangan beneran. Bola tangan. Bola tangan untuk pelajar wanita, pelajar perempuan. Basket. Bukan bola tangan nih. So that's why I know now kenapa sekolahnya harus besar di Malaysia. Iya, karena banyak sekali aktivitas fisik. Lomba nasyid, Mister. Ini bajunya siapa yang sediakan? Tanya, bisa seragam begini. Teman-temannya nonton pun memberikan respect ya. Teratur gitu loh. Jadi dari seni adalah olahraga. Wow. Jadi sekolah tuh bukan cuma matematika ya guys. Betul, bukan hanya sains, bukan hanya social studies ya. Ini juga diperlukan ya untuk siswa ya. Iya dong. Wow, very good supporters. Ada juri di situ. Oh my god. Ini paling penting. Cooking art ya. Ini paling penting. Cooking show. Cucu.
Cucur, we love cucur. Sadin. Cokodok manis. Ya ada murid-murid laki-laki juga. Ikut masak ke murid-murid laki-laki nih. Nice. Oh, sarden. Iya. The boys also cooking. Wow. Amazing. Amazing. Sadin. Oh, juri nih. Tester. Oh, ini competition. Ini competition. Oh, Oh. nice. Boleh dong dikirim. Sedap-sedap ya. Sedap. Mesti sedap. Wow. Luar biasa, Keren. luar Jadi, biasa banget. Menarik sekali loh. Masak ini kan salah satu survival skill ya. True. Survival skill gitu. True. Penting sekali untuk Betul. diajarkan sejak dini Betul. bahkan gitu. Betul. Mengetahui peka terhadap cita rasa, Betul. mengetahui bumbu dapur, Skill mengetahui memotong. teknik memotong, Betul. teknik memasak Betul. gitu, bahan baku. Semuanya itu penting untuk dipelajari. Jadi ketika kakak-kakaknya berjuang dengan SPM, everything about logic Betul, gitu ya, betul. hafalan, kemudian mathematics formula gitu. Yang bawah-bawahnya diajarkan, ditanamkan nilai-nilai kesenian gitu ya, Betul. Mister ya. Keterampilan. juga, Betul. skill-skill yang sepertinya terutama masak ya, Betul. jarang sekali ditemukan di sekolah-sekolah umum ya, Mister, betul kan? Betul gitu. sekali. Jadi ini tuh menarik sekali karena fisik iya, art iya, Betul. music ya, kemudian Survival skill juga. survival Ya. skill gitu. Jadi lengkap ya Betul. sekolah Kajajah ini. Dan ya. you know what, Mister? Ternyata aku surprise-nya banget. Ini benar-benar mengukuhkan bahwasanya di Malaysia itu benar-benar diajarkan equality gitu loh, gender equality. Yes. I thought that the one who are going to cook are pelajar perempuan saja, tapi pelajar laki-laki juga Iya. diberikan kesempatan, atau itu bukan sesuatu yang tabu untuk Kamu laki-laki. jangan lupa Betul, yang masak betul. bubur lambung itu siapa? Nah Di itu Masjid Kampung makanya, Baru. itu menegaskan lagi Ya ternyata kan? kita selama itu bilang kenapa laki-laki di Malaysia suka ke pasar. Oh iya, ternyata begini. Karena mereka juga tahu sekali, familiar sekali dengan bahan baku masakan Ternyata ya. masak pun diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi memang itu penting banget ya, Mister, Betul, karena betul, dari betul. sekolah lah kita bisa Nah. menanamkan pemahaman dan paradigma bahwa Value tersebut tidak ya. ada satu profesi yang Betul. terbatas Betul. dengan Hanya gender gender tertentu tertentu saja. gitu ya. Betul. Karena kan perempuan pada dasarnya kan hanya ya melahirkan gitu Betul, ya, betul. menyusui gitu ya Betul, kodratnya. Selain itu ya masak ya bisa dipelajari Betul, oleh betul, laki-laki betul. gitu. Semuanya bisa Dilakukan dipelajari bersama-sama bisa gitu ya. bersama-sama. Jadi hand in hand ya. Betul banget, betul Tengah-tengah banget. masyarakat. Wow, ini benar-benar menegaskan ya. Jadi kenapa wanita Indonesia suka dengan laki-laki Malaysia? Iya, Iya kan, karena mereka satu skillful gitu kan, dan mereka tuh sangat terlatih gitu kan, terlatih di semua bidang. Masya Allah, luar biasa. pandai pantun pun Makin membuat itu wanita penting kelepet-kelepet ya, benar. Tapi Luar maksudnya gini biasa loh, Mister, banget. biasanya tuh this is based on my experience. Kalau ujian akhir sekolah atau ujian nasional dulu ya, national examination, itu biasanya adik-adik kelasnya libur. Ya itu dia. Gitu. Jadi biasanya tuh dulu waktu saya masih sekolah, jadi adik kelas gitu Betul. ya. Itu ketika kakak-kakak senior belajar Ujian nasional. tuh Senin, Selasa, Rabu. Betul. Ya, Senin, Selasa, Rabu. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Betul. waktu itu kan. Waktu itu masih bahasa Inggris masih wajib dipelajari. Betul. Itu tuh saya libur. Betul. Jadi I have nothing to do at Betul. home gitu. It's a real celebration actually for us ya, because we got nothing to do. Meanwhile, actually, that's my right to learn at school, right? Gitu. Tapi seperti waktu itu memang berasanya, aduh, nggak apa-apa deh libur, happy, Betul, lalala. betul, betul. Tapi sebenarnya itu adalah hak kita juga untuk Betul. belajar Nah, itu gitu. karena mungkin pemahaman kita di pendidikan kita itu ya belajar ya begitu, Mister. Padahal belajar itu bisa betul. dalam bentuk Belajar yang itu harus banyak. dengan ruang kelas, Betul. harus dengan whiteboard, Betul. harus duduk, Betul, mendengarkan harus mendengarkan guru, exactly. Betul. Jadi harapannya sih gitu ya, makin kesini
pendidikan Indonesia semakin punya filosofi atau pandangan yang lebih luas gitu, bahwa learning at school is not only about classroom, listening to the teacher, doing assignments, paper pencil, something like that. Bukan hanya itu, tapi yang penting kan sekolah itu tentang mengenai kita jadi memiliki added value gitu ya. Apa sih yang membedakan kita dengan manusia lainnya? Tugas sekolah itu sebenarnya itu melihat potensi anak yang berbeda-beda, bukan hanya memberikan kita belajar matematika, kamu harus pintar matematika. Kita belajar bahasa, kamu harus pintar bahasa. Kamu harus ini, kamu harus tidak mendikte. Tetapi justru sekolah yang baik itu seperti ini, seperti yang ada di video ini, mewadahi atau mencari bakat. Misalkan gini, coba masak, oh kayaknya kurang oke. Coba olahraga, dia mau sih, tapi kayaknya kurang oke. Seni, akhirnya ketemu, ternyata seni. Ternyata nasyid. And it happens right di beberapa sekolah di Indonesia juga. Nah, harapannya di sekolah kita juga ya, Mister. Tapi harapannya di sekolah-sekolah kebangsaan di Indonesia atau elementary state of Islam elementary school, itu juga bisa diterapkan ya, Mister. Jadi datang ke sekolah itu bukan hanya harus bisa ini, harus bisa itu, semuanya harus sama gitu. Tapi dengan video ini kita jadi paham bahwa siswa-siswi di Malaysia pasti punya surviving luar biasa yang oke banget nanti saat lulus. Betul, gitu. Kesimpulannya akademik iya, kreativiti iya, skill iya, masya Allah, lengkap sudah. Ramuannya bener-bener on point. Betul. Jadi nanti ketika lulus menjadi manusia yang paripurna. Betul, gitu, yang bermanfaat, siap bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas gitu. Menjadi manusia yang unggul tapi memiliki adab juga dan akhlak. Allahu Akbar. Ramuannya keren nih. Ramuannya keren. Harus kita kejar sampai di situ. Luar biasa pemahaman kita tentang pendidikan. Wow guys, terima kasih banyak. Thank you so much Kak Jaza for this beautiful video. I miss you. Baru kita pertama kali bertemu ya. Satu kali bertemu sama Kak Jaza bulan Juli ya. Luar biasa, dan ini baru pertama kali kita melihat ritual sebelum SPM atau ujian akhir. Kemudian kegiatan-kegiatan lain juga yang luar biasa dilakukan oleh para pelajar Malaysia. Oke, thank you so much. Buat yang belum tahu, Kak Jaja ini yang sering kita sebut. Kalau kita makan udang galah, makan makanan enak. Nah, ini adalah Kak Jaja. Tega banget orangnya. Tapi baik hati ya. Thank you so much. Thank you so much. Okay, everyone, that's all from us. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to hit thumbs up, and also you like this, don't forget to hit like button and subscribe. Thank you so much to love from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa juga. Semoga lulus ya guys. Bye. Assalamualaikum.